Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jumarlis dengan NIM 19033332. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu problem based learning. Nah, problem based learning. Menurut Ali Sadikin dan Nasrul Hakim 2015, model pembelajaran adalah serangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir yang di dalamnya terdapat pendekatan strategi metode dan teknik yang disampaikan oleh guru secara khas atau unik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran problem based learning atau biasa kita kenal PBL ini, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah dengan metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Jadi, di sini yang ditekankan dalam model pembelajaran problem based learning adalah permasalahan. Dengan dari permasalahan itu dikembangkan ide-ide kritis dari siswa tersebut. Nah, tujuan problem based learning atau tujuan model pembelajaran problem based learning ini yaitu untuk menimbulkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis dalam menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Nah, jadi tujuan dari problem based learning itu yaitu adalah menumbuhkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis dalam menemukan solusi-solusi terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya, yaitu ciri dari PBL atau Problem Based Learning ini. Nah, menurut teori yang dikembangkan oleh Borough, Min Liu dalam Aziz Soimin 2014, menjelaskan karakteristik dari pembelajaran berbasis learning atau PBL ini. Yang pertama yaitu learning is student center. Apa maksudnya? Yaitu pembelajarannya berorientasikan siswa atau guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa yang mengembangkan ide, memecahkan masalahnya adalah siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Ciri yang kedua yaitu problem from the organizing focus for learning. Apa maksudnya? Jadi masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah otentik atau masalah nyata, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut, serta dapat menerapkan dalam kehidupannya nanti. Nah, yang ketiga yaitu new information is accurate through self-directed learning. Maksudnya itu dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratannya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku maupun informasi lainnya. Jadi, guru itu hanya mengarahkan untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Nah, yang berperan aktif yaitu adalah siswa-siswa yang menemukan ide untuk memecahkan masalah, terus mengembangkan idenya, sehingga mendapatkan suatu solusi untuk suatu permasalahan. Nah, ciri yang keempat yaitu learning occurs in small group. Nah, pembelajaran berbasis learning bisa dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil agar terjadi interaksi dan tukar pikiran. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas pula. Jadi, PBL ini sebaiknya juga dibentuk dalam bentuk kelompok, dibuatkan kelompok maksudnya. Dalam pembelajaran dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning ini dibentuklah kelompok-kelompok. Kelompok-kelompoknya itu sebaiknya tidak terlalu banyak orang sehingga bisa berinteraksi
siswanya bisa saling berinteraksi aktif dan tidak ada siswa yang pasif, yang hanya mengandalkan nama saja atau menumpang nama. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu teacher acts as facilitator. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi, itu gurunya hanya sebagai fasilitator, tetapi tetap memantau, tetap harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong agar mencapai target yang hendak dicapai. Walaupun sebagai fasilitator, tempat bertanya siswa, misalnya siswanya nggak paham mengenai permasalahannya atau mengenai Bu, apa ini teorinya tentang apa, Bu? Nah, itu bisa gurunya itu sebagai fasilitator. Ini bagian ini materinya tentang ini berkaitan dengan ini, bisa dicari di sumber ini. Gitu. Tapi gurunya harus tetap memantau perkembangan siswanya. Nah, menurut Rusman 2014, karakteristik pembelajaran berbasis learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Nah, ya, karena namanya saja kan problem based learning, berarti belajarnya dari permasalahan, atau permasalahan itulah titik. Jadi permasalahan disajikan dulu, nah nanti diselesaikan dengan cara diskusi misalnya, mengembangkan ide. Jadi titik poin dari PBL ini adalah suatu permasalahan. Terus permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Jadi karena tujuannya tadi untuk mengembangkan ide kreatif siswa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, jadi permasalahan yang diangkat itu adalah permasalahan yang tidak jauh beda dari kehidupan kita, kehidupan nyata begitu. Terus permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Nah, permasalahannya membutuhkan ide-ide kreatif atau ya ide dari siswanya, bagaimana cara menyelesaikannya, mengembangkan ide tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga mendapatkan solusi. Yang keempat itu permasalahan dapat menantang pengetahuan yang dimiliki siswa. Jadi permasalahan yang disajikan tuh juga harus permasalahan yang menarik sehingga siswa itu tertarik dalam menyelesaikan masalah. Oh iya ya, nggak kepikiran selama ini misalnya itu. Jadi siswa itu dia permasalahannya dekat dengan siswanya atau dalam kehidupan siswanya, tetapi menarik, tidak membosankan gitu. Terus belajar mengarahkan diri menjadi hal yang utama. Ya, kita perlu belajar untuk menggali ide-ide dan menyelesaikan masalah. Terus yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. Ya, terus yang ketujuh, keterbukaan proses dalam pembelajaran meliputi sintesis maksudnya, dan integrasi dari sebuah proses belajar. Yang kedelapan, proses pembelajaran melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Nah, dengan menerapkan PBL ini sebenarnya siswa itu dituntut untuk kreatif, inovatif seperti yang telah dijelaskan tadi, dan siswa itu juga mencari ide-ide atau sumber-sumber lain secara mandiri, dan terakhirnya nanti siswa itu akan mengembangkan atau menampilkan hasil dari idenya atau solusi yang ditemukannya terhadap suatu permasalahan. Nah, setelah itu baru direview bersama dengan gurunya. Terus sintak PBL. Nah, setiap metode pembelajaran, setiap model pembelajaran itu mempunyai sintak-sintaknya masing-masing. Nah, untuk sintak PBL ini, yang pertama yaitu melakukan orientasi masalah kepada siswa. Nah, perilaku gurunya, guru menampilkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logostik maksudnya, bahan dan alat, apa yang diperlukan bagi penyelesaian masalah, serta memberikan motivasi kepada siswa agar menaruh perhatian terhadap aktivitas penyelesaian masalah. Jadi fase pertama ini adalah gurunya yang memperkenalkan suatu permasalahan. Dia menyampaikan tujuan, gurunya menyampaikan tujuan, terus menyampaikan permasalahan yang dekat. Sehingga siswa itu
tahu permasalahannya dan tertarik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini bisa dengan misalnya memberikan langkah-langkah bagaimana tahap-tahap pembelajaran kita yang gurunya menyampaikan. Misalnya dari awalnya kan gurunya menyampaikan masalah. Nah, tahapnya yaitu siswanya harus mengemukakan hipotesis dulu, dugaan sementara terhadap penyelesaian masalah. Terus nanti baru siswanya harus mencari sumber-sumber yang mendukung dari hipotesis mereka, apakah benar hipotesis mereka atau tidak, dugaan sementara mereka. Terus mereka kembangkan, cari ide-idenya begitu. Terus yang ketiga, mendukung kelompok investigasi. Nah, ini membuat kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan artefak dan memamerkannya. Nah, guru membantu dalam perencanaan dan perwujudan artefak sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, misalnya dalam menyelesaikan masalah itu diperlukan eksperimen atau percobaan. Jadi guru itu membantu dalam ini format laporannya, ini langkah-langkahnya, bagaimana cara melakukan percobaannya. Nah, coba kembangkan gitu. Yang kelimanya itu menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya. Jadi setelah didapatkan hasil, nanti dipresentasikan, nah direview lah secara bersama-sama dan guru membantu mereviewnya, apakah benar solusi yang ditawarkan oleh siswanya. Nah, nanti jika ada tambahan dari gurunya, gurunya menambahkan dengan berdasarkan teori-teori pembelajaran fisika tersebut. Nah, yang selanjutnya keunggulan dan kelemahan PBL. Yang pertama, keunggulan. Menurut Imas Kurniasih dan Berlinsani 2015, keunggulan atau kelebihan dari PBL adalah satu, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah para siswa dengan sendirinya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, membantu siswa belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi yang serba baru. Terus selanjutnya, dapat mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri. Terus mendorong kreativitas siswa dalam mengungkapkan masalah yang telah ia lakukan. Terus dengan pembelajaran ini akan terjadi pembelajaran yang bermakna. Dengan model ini, siswa mengintegrasikan kemampuan dan keterampilan secara stimulan dan mengaplikasikannya dalam kompleks yang relevan. Terus model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menemukan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal dalam belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam kerja kelompok. Nah, adapun kelemahan dari model pembelajaran based learning ini atau PBL, menurut Imas Kurniasih dan Berlinsani 2015, kelemahan model pembelajaran based learning ini adalah model ini butuh pembiasaan karena model ini cukup rumit dalam teknisnya, serta siswa harus dituntut untuk konsentrasi dan daya kreasi yang tinggi. Terus dengan menggunakan model ini, maka proses pembelajaran harus dipersiapkan dalam waktu yang cukup panjang, karena sedapat mungkin setiap persoalan yang akan dipecahkan harus tuntas, agar maknanya tidak terpotong. Selanjutnya, siswa tidak benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi mereka untuk belajar, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, kesulitan sering juga terletak pada guru, karena guru kesulitan menjadi fasilitator dan mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan yang tepat daripada menyerahkan mereka solusi. Nah, itulah beberapa kelemahan dari PBL. Jadi, memang di samping kelebihan yang telah saya sampaikan tadi juga ada kelemahannya. Salah satunya, dia tuh kalau tidak terbiasa akan rumit. Apalagi gurunya harus mengalokasikan waktunya benar-benar pas gitu. Karena membutuhkan waktu dalam menerapkan model pembelajaran ini. Terus
jika siswanya tidak aktif atau tidak tertarik dengan permasalahannya, juga akan mengalami kesulitan karena siswanya akan merasa tidak tertarik sehingga dia tidak mengajukan pertanyaan, tidak memikirkan atau menumbuhkan ide-ide karena mereka tidak tertarik. Makanya permasalahan yang akan diangkat itu adalah permasalahan kehidupan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa dan dibuat semenarik mungkin oleh gurunya. Selanjutnya penerapan PBL. Nah, misalnya masalahnya tentang masa Hindu-Buddha. Nah, contoh skenario pembelajarannya yaitu pertama tahapnya adalah orientasi pada masalah. Nah, kegiatan awalnya guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam, guru menunjuk salah satu siswa untuk berdoa sebelum belajar, guru mengisi daftar kelas dan menanyakan kabar siswanya, guru melakukan tanya jawab terhadap materi yang telah dipelajari, guru memberikan motivasi dan memberikan tujuan pembelajaran. Nah, fase keduanya itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Guru mengkoordinasikan siswa untuk duduk rapi dalam kelompok. Guru memperlihatkan gambar-gambar tentang peninggalan-peninggalan bersejarah di masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Guru menjelaskan materi. Nah, fase 3 mendukung kelompok investigasi. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal LKS dan dikerjakan oleh kelompok. Guru meminta kepada siswa untuk mengolah data tentang materi tersebut. Guru membimbing siswa untuk berdiskusi dan melakukan penilaian sikap terhadap individu. Fase 4 mengembangkan dan menyajikan artefak dan memamerkannya. Itu guru meminta kepada perwakilan kelompok untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusinya. Guru meminta kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Terus yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Guru memberikan soal post-test misalnya untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang telah diajarkan. Guru meluruskan hasil kerja siswa yang kurang tepat. Guru memberikan apresiasi terhadap pembelajaran yang telah diikuti. Fase 6, penutup. Kegiatan penutup, peserta didik beserta guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari. Guru memberikan tugas kelompok untuk membuat clipping tentang materi tersebut. Guru memberikan apresiasi terhadap pembelajaran yang telah diikuti. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan PBL. Jadi yang pertama gurunya memberikan tugas, memberikan motivasi segala macam itu di kegiatan awal pembelajaran, terus baru gurunya membagi kelompok, misalnya dalam 5 kelompok, terus gurunya menyampaikan misalnya satu permasalahan dengan gambar, tadi kan dengan gambar misalnya. Nah, dijelaskanlah oleh gurunya ini tugasnya gimana. Nah, terus buka LKS bagaimana soalnya, permasalahannya. Setelah itu baru siswanya yang bekerja. Gurunya hanya sebagai fasilitator atau membimbing. Selanjutnya baru melakukan presentasi. Nanti setelah presentasi guru akan mereview dan sehingga guru dan siswanya bisa menyimpulkan pembelajaran dan mengetahui apa manfaat dari pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu. Nah, itu baru bisa ditutup dengan post-test atau kuis untuk mengetahui seberapa paham siswanya terhadap materi pada hari itu, pada kegiatan pembelajaran hari itu. Nah, mungkin hanya itu materi tentang problem-based learning dari saya. Terima kasih. Nah, untuk jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, boleh disampaikan di WA Group. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.